Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Mudah-mudahan teman-teman semua pagi ini sehat, kuat, dan bahagia selalu. Pagi ini kita kembali berjumpa dengan Mang Bardut. Hari ini saya sedang berada di area budidaya ikan nila black prima. Di sini ada kurang lebih 4 kolam besar dan ada 3 kolam kecil. Ini semuanya kolam tanah, teman-teman. Nanti channel ini akan membahas seputar budidaya ikan nila black prima dari mulai pembibitan, kemudian pembesaran, cara pemberian pakan dan juga perawatan, agar budidaya ikan nila black prima sesuai dengan apa yang kita harapkan dan hasilnya sangat luar biasa. Untuk itu tetap ikuti channel Mang Bardut, jangan kemana-mana. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita langsung saja menuju ke kolam pembibitan ikan nila black prima yang berada di area pesawahan, teman-teman. Pagi ini kita akan memberikan pakan kepada ikan yang ada di kolam pembibitan, teman-teman. Ini adalah kolam pembibitan yang luasnya kurang lebih sekitar 1300 meter persegi dengan kedalaman kurang lebih 30-35 cm. Untuk kolam pembibitan ini sengaja dibuat tidak terlalu dalam supaya kondisi air di kolam ini lebih hangat, teman-teman, karena akan membantu menumbuhkan plankton dan juga lumut sebagai pakan alami bagi ikan-ikan yang masih berukuran kecil. Di kolam seluas 1300 meter persegi ini kita tebar larva ikan nila black prima sebanyak kurang lebih 60.000 ekor, teman-teman. Dan pada saat video ini diambil, ikan di kolam ini baru berusia sekitar 25 hari. Ukurannya pun bervariatif, rata-rata sebesar jari, teman-teman. Dan pagi ini kita berikan pakan menggunakan pelet. Di sini juga terbantu dengan pakan plankton dan juga lumut, teman-teman. Sebelumnya kolam ini permukaannya tertutup oleh lumut. Kadang ketika kita memberikan pakan juga kita harus singkirin dulu lumutnya. Tapi saat ini seiring pertumbuhan ikan, lumut-lumut yang ada di permukaan kolam ini bersih, teman-teman. Seperti teman-teman lihat saat ini, habis dimakan oleh ikan-ikan yang ada di sini. Kurang lebih sekitar 1 bulanan lagi, ikan-ikan yang ada di sini kita akan panen dan kita akan pindahkan ke kolam pembesaran, teman-teman. Ini adalah area kolam pembesaran. Di sini ada 4 kolam yang lumayan besar, teman-teman. Dan kolam di sini juga kita lengkapi dengan aerator, teman-teman. Walaupun air di kolam ini
tetap mengalir 24 jam teman-teman. Dan sumber air itu sendiri kita ambil dari sungai yang ada di sekitaran kolam ini, tapi kita tetapkan lagi kolam ini dengan aerator. Di sini juga ada kolam yang ikannya sudah siap panen teman-teman, dan sengaja untuk aeratornya kita nonaktifkan. Ini memang kurang lebih 2-3 hari ini ikan-ikan yang ada di kolam ini akan dipanen teman-teman. Dan ukuran ikan yang ada di kolam ini saat ini kurang lebih 4-3 ekor per kilogramnya teman-teman. Dan ini sengaja dipanen untuk konsumsi teman-teman. Biasanya pembeli dari ikan ini juga akan langsung datang ke kolam ini teman-teman. Harga jualnya saat ini 25.000 per kilogram teman-teman untuk konsumsi di tempat kami. Dan ini adalah area kolam yang dibantu aerator teman-teman. Aerator ini sangat membantu sekali untuk pertumbuhan ikan dan meningkatkan produktivitas. Karena dengan aerator ini bisa membantu kadar oksigen larut dalam air cukup tinggi teman-teman, sehingga pertumbuhan ikan menjadi pesat. Nah, sebagai contoh untuk kolam ini yang areanya 6x8 meter dengan kedalaman 2,3 meter, biasanya panen sekitar 1,2-1,3 ton. Dengan bantuan aerator ini kita bisa tebar padat dan kita targetkan panen sampai 2 ton. Dan ini adalah selang bioengineering untuk aerator teman-teman. Kita buat melingkar dan nanti selang angin dari aerator sendiri dihubungkan pipa yang putih ini, dan dari selang ini menimbulkan gelembung-gelembung air yang akan membantu kadar oksigen terlalu dalam air. Biasanya kita menggunakan batu aerator teman-teman, cuman karena harganya relatif mahal, kita improve menggunakan selang bioengineering ini yang harganya relatif murah dan bisa dibeli di pasaran. Untuk pemberian pakan itu sendiri teman-teman, kita biasa disesuaikan dengan jumlah biomasa ikan yang ada di kolam. Standarnya adalah 3-4% teman-teman dari biomasa ikan. Jadi contoh, ketika teman-teman menebar benih ikan ukuran 2 jari ya, itu 100 kg, artinya kalau 3-4% itu berarti pakan yang diberikan per hari itu adalah 3-4 kg. Itu di minggu pertama. Kemudian di minggu berikutnya kita naikkan lagi teman-teman, menyesuaikan dengan biomasa ikan. Jadi biasanya kita ambil sampling teman-teman, 1 kilo itu ada berapa ekor. Kalau jumlah awal penanaman biasanya yang 2 jari itu 1 kilo itu ada 70 ekor rata-rata teman-teman. Artinya dalam minggu kedua kita ambil sampel, kemudian kalikan dengan jumlah ikan yang ada di kolam tersebut, dan kita kalikan dengan standar pemberian pakan yaitu 3-4% dari biomasa ikan, supaya tumbuhan ikan pesat teman-teman dan isinya sesuai. Untuk perawatan kolam seperti biasa ya, kita bersihkan kolam dari biasanya kan ada ikan-ikan yang 1 atau 2 ekor yang mati teman-teman. Kita bersihkan, kemudian ada kotoran-kotoran juga kita bersihkan supaya
air di dalam kolam tetap terjaga teman-teman, karena memang ini adalah kolam tanah, beda dengan kolam bioflok teman-teman. Ikan kolam tetap bersih dan terawat teman-teman. Selain pakan pelet juga kita bisa kombinasikan dengan pakan alami teman-teman, bisa dari maggot. Kalau teman-teman alternatif bisa pelihara maggot teman-teman untuk membantu pakan alami supaya tidak terlalu besar pengeluaran dengan pakan buatan atau pelet teman-teman. Atau teman-teman bisa menggunakan sosis misalnya yang sudah kadaluarsa atau roti yang sudah kadaluarsa, kita bisa giling teman-teman, kemudian dicampur dengan sayuran, sampah-sampah organik teman-teman, yang kita haluskan supaya membantu pakan, supaya biaya pakan bisa ditekan. Tetap semangat teman-teman, khususnya bagi pemula, jangan pernah takut untuk mencoba. Kita belajar, kita bisa sharing dengan teman-teman yang memang sudah ahli di bidang budidaya ikan, atau teman-teman bisa belajar dari YouTube dan bisa sharing dari siapa aja teman-teman. Tetap semangat dan mudah-mudahan informasi yang diberikan oleh Mang Badut ini bisa membantu teman-teman para pemula. Mohon maaf apabila ada informasi atau kata-kata yang kurang. Kita tetap saling mengingatkan, saling belajar, ya, sama-sama saling support teman-teman. Dan Mang Badut ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.